Shalom Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Kristus. Selamat pagi, bersyukur kita bisa berjumpa kembali di dalam renungan Satu Hati, Sapaan Tuhan Tiap Pagi, edisi Selasa 22 Juni 2021. Tema renungan bulan ini adalah mengucap syukurlah dalam segala hal. Dan judul renungan kita pagi hari ini adalah tujuan hidup. Adapun bagian Alkitab yang mendasari renungan kita terambil dari 1 Timotius 6 ayat 6 sampai dengan 8. Namun sebelumnya terlebih dahulu kita memohon bimbingan Roh Kudus agar kita dimampukan memahami kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam istirahat kami semalam, sehingga saat ini kami boleh menerima hari baru pemberian-Mu dengan penuh sukacita. Sebelum memulai aktivitas kami, perkenankan kami merenungkan sebagian dari firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami mengerti kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, saat ini firman Tuhan akan dibacakan oleh Tristan, salah satu jemaat anak GKJ Condong Catur. Silakan Tristan. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari 1 Timotius 6 ayat 6-8 mengenai penyakit bersilat kata dan mengenai cinta uang. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Amin. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Tristan sudah membantu membaca Alkitab. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Kristus, dalam sebuah kesempatan seorang guru mengajukan pertanyaan kepada murid-muridnya. Apakah pernah Anda memikirkan apa tujuan hidup Anda? Kebanyakan dari para murid itu menjawab bahwa mereka ingin sukses dalam karir dan hidup berkecukupan. Lalu sang guru bertanya, apa sebetulnya yang mereka maksudkan dengan sukses dan berkecukupan? Nah, rata-rata dari mereka menyebutkan bahwa sukses itu adalah jika mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang baik, bisa mendapatkan posisi yang tinggi dalam pekerjaan mereka, sehingga mereka bisa hidup berkecukupan. Mereka bisa mempunyai rumah, mempunyai kendaraan, dan segala macam kebutuhan hidup lainnya, bisa berlibur, dan seterusnya. Nah, sebetulnya apakah salah bila seseorang ingin menjadi kaya, bahkan sangat kaya? Tentu tidak. Akan tetapi Paulus mengingatkan bahwa orang-orang percaya yang ingin menjadi kaya di dunia ini dapat jatuh ke dalam berbagai pencobaan dan nafsu yang mencelakakan. Ada ancaman itu. Bahkan jika tidak hati-hati, keinginan menjadi kaya itu dapat menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Itu yang tertulis di dalam ayat 9 dari 1 Timotius 6 ini. Sebenarnya bukan kekayaan itu yang salah, bukan uang yang salah, tetapi cinta akan uang atau kekayaan itulah yang salah.
cinta akan uang adalah akar segala kejahatan yang mampu membuat orang menyimpang dari iman mereka. Itu tertulis di dalam ayat 10, 1 Timotius 6 yang tadi kita baca. Yang salah adalah jika kita lebih cinta akan uang dibanding cinta kepada Tuhan. Seringkali manusia lupa bahwa hidup dan segala yang dimiliki sesungguhnya adalah anugerah Allah, namun terkadang lupa untuk disyukuri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam bacaan kita tadi Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius bahwa hidup beriman pada Tuhan seharusnya dihayati dengan penyerahan diri kepada Tuhan. Kehidupan yang berserah diwujudkan melalui keutuhan, kesatuan antara peribadatan dan perbuatan. Semua itu akan terjadi kalau ucapan syukur senantiasa ada di dalam hidup kita. Ucapan syukur menjadikan setiap orang memfokuskan hidupnya pada Tuhan, bukan pada dirinya sendiri atau pada hal-hal yang sifatnya duniawi seperti harta, prestasi, kepandaian, keahlian, dan lain sebagainya. Ada kalimat bijak yang demikian, bersyukur bukan hanya kunci kebahagiaan batin, tetapi juga cara untuk tetap berhubungan dengan Tuhan. Demikian pula Alkitab mengatakan agar kita selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya ucapan syukur itu senantiasa ada, Rasul Paulus menasihatkan bahwa sesungguhnya saat setiap orang lahir ke dunia, ia tidak membawa apa-apa. Demikian juga saat meninggalkan dunia, tidak ada satupun yang bisa dibawa. Kita hanya membawa jiwa dan roh kita kepada Tuhan. Segala hal yang bersifat jasmani, termasuk tubuh kita, kekayaan kita, harta kita, tidak akan kita bawa ke dalam rumah abadi kita di surga. Ada kata-kata bijak juga yang mengatakan bahwa kita ini hanya memiliki hak guna atas segala sesuatu yang ada pada kita. Tapi Tuhanlah yang memiliki segala sesuatu tersebut. Kita tidak punya hak milik. Kita hanya punya hak guna saja. Nah, firman Tuhan hari ini menyapa kita supaya kita menjadikan Tuhan sebagai tujuan hidup kita. Dari Dia sajalah kita ada dan kepadanya lah kita akan kembali. Ia adalah sumber kehidupan yang memberikan kehidupan yang sekarang ini kita jalani. Suatu saat semua itu akan kita kembalikan kepada Dia, Sang tujuan hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur Engkau telah menyapa kami dan mengingatkan kami tentang tujuan hidup kami, bahwa Engkaulah Sang tujuan hidup kami. Oleh karena itu ya Bapa, ajarilah kami untuk selalu dapat bersyukur dalam setiap keadaan. Ajarlah kami untuk selalu bersyukur atas apa yang ada pada kami saat ini, dengan mempersembahkan segala yang Engkau karuniakan kepada kami untuk kebaikan sesama kami dan kemuliaan nama-Mu. Kami mohon penyertaan-Mu dalam kegiatan kami sepanjang hari ini ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami, doa ini kami naikkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku sekalian, demikian renungan pagi saat ini.
Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.